Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Rosyad TV dimanapun Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya kita harus tetap dan tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana kali ini kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang fiqh tarbiyatil abna. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwasanya hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi pun tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Namun Allah lah yang menghendakinya. Walaupun orang-orang yang dicintai oleh seorang Rasul, namun dia nggak bisa memberikan hidayah tersebut kepada orang yang dia cintai. Tetapi sebenarnya yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa Allah Subhanahu wa ta'ala bis-salahi adz-dzurriyyah. Berdoa kepada Allah untuk keturunan dan untuk memperbaiki keturunan, untuk kebaikan keturunan kita, anak, cucu dan seterusnya. Fa idza alimta hadza wa ayqanta bi annal muhtadi man hadahullah wa annal mahfuz man hafizahullah. Jika engkau sudah mengetahui dan sudah meyakini bahwasanya yang memberi hidayah itu hanya Allah dan yang terjaga itu hanyalah orang yang dijaga oleh Allah, fa'alaika idzan an tatawajjaha bid-du'a sa'ilan lillah ayusliha laka fi dzurriyyatik wa ayyubarika laka fihim. Kalau kalian sudah meyakini hal ini, bahwasanya yang memberi hidayah hanyalah Allah, yang memelihara hanyalah Allah, yang menjaga hanyalah Allah, maka sudah selayaknya kita ataupun Anda meminta hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta hidayah kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, meminta pengayoman, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan anta tawajjaha bidu'a. Kalau begitu kamu harus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah ya untuk kebaikan keturunan kita. Wa ayyubarika laka fihim, yang memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Wa yahfazuhum minal makruhi wassu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memohon juga kepada Allah agar semoga Allah memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari segala yang tidak disukai, segala yang menyulitkan, segala yang menyusahkan, segala hal yang tidak diinginkan dan segala keburukan. Memohon kepada Allah perlindungan untuk anak-anak kita, perlindungan untuk keturunan kita. Jangan sampai ada hal-hal buruk yang
yang menimpa anak keturunan kita. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik, satu hal yang tidak kita inginkan menimpa anak keturunan kita. Mohon itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'simuhum minasyayatinil insi wal jin. Dan mohon kepada Allah semoga mereka mengharapkan perlindungan Allah, mengharapkan Allah melindungi mereka keturunan kita dari setan, baik setan jin dan manusia. Demikian ikhwah. Ya. Karena di dunia ini ada dua setan ikhwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi itu ada musuh, yaitu setan-setan dari kalangan jin dan setan-setan dari kalangan manusia. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan bahwasanya setan itu bukan nama makhluk tapi sifat makhluk. Apabila manusia sifatnya sifat iblis, ya, sifatnya seperti sifat iblis, maka setanlah dia, setan manusia. Demikian juga halnya dengan jin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah untuk melindungi anak-anak keturunan kita dari gangguan setan manusia dan setan jin. Wa hakadza kana ahlul fadli was salahi yaf'alun. Demikianlah dahulu orang-orang soleh, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia melakukannya, yaitu berdoa untuk anak keturunannya. Fa'ibadur Rahman, adapun seorang hamba Allah, ya ibadur Rahman, doa mereka yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Ya Tuhan kami, berilah kami istri-istri dan keturunan kami yang bisa dan keturunan-keturunan yang bisa menyejukkan pandangan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga wa Zakaria alaihi salatu wassalam yaqul. Nabi Zakaria juga berdoa. Ini dicantumkan Allah dalam surat Maryam ayat 5 dan 6. Apa doa Nabi Zakaria? Wa habli min ladunka waliyya. Ya Allah, berilah aku seorang putra dari sisimu. Ya Allah, anugerahkanlah aku seorang putra. Untuk apa Nabi Zakaria memohon kepada Allah diberi keturunan? Apakah dia akan untuk melanjutkan perusahaan dia, melanjutkan usaha dia, melanjutkan atau untuk mewarisi harta benda yang melimpah? Untuk apa? Kita lihat ikhwah bagaimana apa tujuan orang-orang soleh para nabi memohon anak, ya, atau memohon anak supaya menghindari dari pertanyaan orang, kenapa kok nggak udah sekian tahun menikah kok nggak punya anak? Ya, ini merupakan pertanyaan sudah punya anak atau belum, merupakan pertanyaan yang cukup mengiris hati seorang istri yang kalau dia sudah 10 tahun atau 5 tahun tak punya anak. Pertanyaan yang paling membuat dia sakit yaitu sudah punya anak. Demikian ikhwah. Ya, kalau sudah sekian tahun menikah namun tak punya anak. Demikian ikhwah. Jadi Nabi Zakaria memohon pada Allah agar punya anak bukan untuk ini semua. Ya, bukan untuk ini semua. Tapi untuk apa ikhwah? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Di mana dia nanti akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Mewarisi apa ini? Mewarisi harta benda, mewarisi pangkat dan jabatan, mewarisi harta kekayaan. Ikhwah, coba perhatikan. Yang bisa mewarisiku, yang mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Yang mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Kira-kira keluarga Yakub yang dia warisi apa? Harta benda. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Keluarga Yakub itu berapa anak-anaknya? Ya. Anak Nabi Yakub itu 11 ya. 11 saudara. 11 laki-laki.
12 dengan Yusuf. Itu ikhwah. Zakaria itu kan jauh. Nabi Zakaria itu jauh di bawah. Terus harta warisan seberapa banyak yang mau diwarisi oleh keluarga Yakub? Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, para mufassir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, agar dia bisa mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub, maksudnya mewarisi kenabian, bukan harta benda. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi waktu itu Nabi Zakaria itu merasa risau, ini nanti ya Allah kalau saya meninggal terus siapa yang mewarisi dakwah ini? Siapa yang melanjutkan estafet dakwah ini kepada umat manusia? Itu yang dia sangsikan, itu yang dia khawatirkan. Dia nggak mengkhawatirkan mengenai ucapan orang kok sudah sekian tahun nggak punya anak, enggak. Dia nggak mempermasalahkan siapa yang akan mewarisi harta bendanya, enggak, bukan itu ikhwah. Ya, bukan itu yang dia khawatirkan, tapi ini dakwah tauhid ya Allah, siapa yang akan mewarisinya? Siapa yang melanjutkan tongkat estafet dakwah tauhid ini? Itu yang membuat Nabi Zakaria semakin risau dan semakin membuat dia semakin semangat ya untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah memberinya anugerah seorang anak. Demikian ikhwah. Nabi Zakaria ya, Nabi Zakaria punya anaknya juga sudah di saat dia sudah tua. Apa kata beliau dalam surat Maryam? Washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, sesungguhnya kepalaku sudah penuh dengan uban. Yang namanya uban itu pasti sudah tua. Demikian ikhwah. Umumnya ya ada juga sih anak-anak muda yang masih muda, masih SD sudah beruban, tapi itu bukan dikarenakan tanda tua. Namun pada dasarnya umumnya tanda di antara tanda tua itu yaitu beruban. Itu ikhwah, itu tanda tua. Demikian ikhwah. Wasta'ala ra'su syaiba. Ya, wasta'ala ra'su syaiba, ya Allah. Kepalaku, rambutku sudah putih. Namun walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, namun aku tidak pernah berhenti berdoa kepadamu. Demikian ikhwah doa Nabi Zakaria. Di samping itu juga istri Nabi Zakaria juga mandul. Demikian ikhwah, makanya dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang lain Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendirian, artinya tanpa keturunan. Demikian ikhwah. Oleh karena itu para pasangan yang sampai sekarang ini sudah sekian tahun belum juga Allah anugerahkan anak momongan, maka ikhwah sungguh Nabi Zakaria mendapat momongan setelah dia tua renta. Namun begitupun dia tidak pernah hilang semangat, tidak pernah kendur semangatnya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria tahu istrinya mandul. Wa kanat imraati aqil. Ya Allah, istriku tuh mandul. Fahabli min ladunka waliya. Ya. Dan berilah aku anak. Anugerahkan aku anak. Demikian ikhwah. Jadi di sini dapat kita ambil tauladannya bahwasanya jangan merasa letih dalam berdoa. Coba perhatikan ikhwah, Nabi Zakaria seorang yang sudah tua, rambutnya sudah memutih, istrinya juga mandul. Namun dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah kendur. Beliau berdoa kepada Allah dan akhirnya Allah beri dia seorang anak yaitu Yahya. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, jadikanlah dia seorang anak yang engkau ridhai. Allahu akbar. Seorang nabi harapannya memiliki anak, yaitu anak yang soleh, yang diridhoi ataupun yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu cita-cita mereka, tidak ada yang lain.
Tidak ada yang lain. Bagi mereka keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu segala-galanya. Ya. Bukan dunia ini yang segala-galanya bagi mereka, enggak, ridho Allah. Hanya ridho Allah. Tujuan hidup mereka ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, yang lain mau enggak suka itu terserah. Itulah prinsip hidup mereka, ikhwah. Dan mereka juga berdoa memiliki anak, semoga Allah berikan mereka momongan juga dengan anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 38, doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak keturunan yang thayyibah. Thayyibah itu baik, artinya keturunan yang soleh. Ya. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau maha pendengar, maha mendengar doa. Ya, kalau di atas beliau isi doanya waj'alhu rabbi radiyya, ya Allah jadikanlah dia anak yang engkau ridhoi. Kalau yang bawah ya soal Imran dzurriyyatan thayyibah, yaitu anak yang soleh. Wa Ibrahim alaihissalam wa waladuhu Ismail yaqulan, Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menyerahkan diri kepada Engkau, dan jadikanlah anak keturunan kami yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Engkau, yang menyerah kepada Engkau. Makanya ikhwah, seorang yang menyerahkan diri hanya kepada Allah, sikap ini merupakan sikap sebuah agama. Agamanya adalah Islam, orangnya Muslim. Nah, ya. Al-Islam min istislam, yang dikatakan Islam itu istislam, artinya dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semua kehidupan, jiwa raganya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, korbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu, seorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerah pasrah, dialah seorang yang disebut dengan muslim yang hakiki. Jadi seorang muslim itu seorang yang menyerah, bukan seorang yang membantah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh salat, dia enggak mau. Ketika Allah menyuruh pakai jilbab, panas katanya. Demikian ikhwah. Ya. Jadi ini sebenarnya kalaupun dia mengaku seorang muslim, namun pada hakikatnya dia belum dikatakan seorang yang muslim yang menyerah pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, wa ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami yaitu orang yang menyerahkan dirinya kepadamu, dan demikian juga jadikan anak keturunan kami orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Engkau. Yaqul Khalil, Ibrahim alaihissalam juga berdoa dalam surat Shaffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah aku anak-anak yang soleh. Masya Allah, soleh. Jadi memang nampak tujuan hidup mereka itu nampak, ikhwah. Orang-orang mulia, orang-orang soleh, para nabi dan rasul, tujuan hidup mereka itu nampak sekali, jelas kemana arah hidup mereka. Mereka arahnya tahu apa arah hidup mereka. Mereka pun menginginkan anak, juga mereka tahu ini anak ini untuk apa. Ya, tahu mereka. Makanya seragam semua isi doa para nabi tersebut. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Wa yaqulu ayadha, beliau juga mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat, dan jadikanlah keturunanku menjadi orang yang menegakkan salat. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doaku. Ya Allah, terimalah doaku. Demikian ikhwah. Seorang nabi ya
berdoa, ya Allah jadikanlah aku seorang yang menegakkan sholatku, dan jadikanlah anak keturunanku termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Allahu Akbar. Seorang nabi doanya seperti itu. Kalau kita tariklah hal ini kepada diri kita, ada nggak kita berdoa kepada Allah seperti ini? Ya Allah jadikanlah aku orang yang termasuk orang yang menegakkan sholat. Ada nggak? Jarang kalaupun ada, ikhwah. Jarang. Yang sering kita minta kemudahan rezeki, ya kan? Panjang umur, gitu. Panjang umur, mudah rezeki, kan itu yang sering kita minta, ikhwah. Namun meminta untuk maslahat akhir itu masih jarang. Ya. Meminta agar kita menjadi orang yang senantiasa menegakkan sholat itu jarang, mungkin nggak pernah. Mungkin baru tahu ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doaku. Kemudian beliau juga berdoa dalam surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Bayangkan ikhwah, ketika seorang nabi berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah berhala. Berarti kan dia tidak pede dengan tidak merasa hebat dirinya. Alah, saya sudah nabi, gak mungkin saya menyembah berhala. Gak begitu ternyata ikhwah. Ya. Tetap dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengharapan yang luar biasa. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Berarti kan masih mengkhawatirkan dirinya. Demikian. Khawatir jangan-jangan nanti Allah Subhanahu wa taala membolakkan hatinya akhirnya jadi penyembah berhala. Ini yang dikhawatirkan. Makanya para nabi dan rasul dan para salafus saleh terdahulu semakin khawatir dia tentang dirinya, maka semakin semangat. Itu membuat dia semakin semangat dalam berdoa, semangat dalam beribadah. Beda halnya dengan orang-orang yang pede dengan dirinya, yang merasa mana mungkin lah, seorang muwahhid, seorang bertauhid, masa zaman seperti ini masih menyembah berhala. Terlalu pede. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tuh lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Dia, padahal beliau adalah bapaknya para nabi. Yang para nabi itu bendera dakwah yang diemban adalah bendera tauhid. Namun dia berdoa. Dia berdoa. Demikian ikhwah. Mungkin para ikhwah, para pemirsa pernah mendengar ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, membangun kembali Ka'bah, di mana wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail meninggikan kembali pondasi Ka'bah, kemudian mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Coba perhatikan, itulah isi doa mereka. Mereka nggak pede, kita kan nabi dan rasul, pasti terima amalan kita. Enggak, ikhwah. Enggak seperti itu. Apa buktinya? Buktinya mereka berdoa. Seorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh apa yang diminta, berarti dia mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan amalannya itu tidak diterima. Demikian ikhwah. Nah, seperti ini Nabi Ibrahim, dia khawatir dengan dirinya. Jangan-jangan dia nggak tahu bagaimana takdirnya, nggak tahu bagaimana nasibnya. Jangan-jangan di akhir hayatnya dia jadi penyembah berhala. Kan ini yang dikhawatirkan. Makanya dia doa, Rabb wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu orang yang selevel Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya, ya Allah selamatkan aku, jauhkan aku dan keluargaku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Demikian ikhwah. Dan memang tak jauh beda dengan nabi-nabi yang lain. Seperti Rasulullah SAW. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kalau kita pikir-pikir, Rasulullah SAW Allah pilih menjadi nabi dan rasul. Allah pilih yang menjadi seorang pengemban risalahnya. Allah pilih menjadi seorang yang mendapatkan wahyu yang akan disampaikan kepada umat manusia. Allah pilih sebagai orang yang membawa agama Islam. Terus kira-kira apakah beliau mau bisa murtad dari Islam?
Demikian, murtad dari Islam, agama yang dia bawa akhirnya dia murtad dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Saya kira tidak ada seorang pun yang berpikir seperti itu. Bahkan jangankan berpikir, terbetik pun tidak ada. Tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin, ya, terbetik pun tidak ada, sedikit pun tidak ada terbetik bahwasanya Rasulullah SAW akan murtad dari agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Tak ada. Kalau ada yang terbetik seperti itu, oh ini jangan-jangan dia bisa murtad dari agamanya. Tapi bukankah Rasulullah mengkhawatirkan dirinya dengan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. La haula wala quwata illa billah. Itulah para nabi mengkhawatirkan dirinya. Dan sikap seperti inilah yang banyak dilakukan oleh para salafus saleh. Mengkhawatirkan tentang dirinya, introspeksi dirinya, sehingga hal itu akan membuat mereka konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsisten ikhwah. Itulah dia. Dia selalu was-was, dia selalu menjaga dirinya jangan sampai dia terjebak oleh syaitan. Itulah rahimanallah wa iyyakum. Doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keluargaku dan keturunanku dari menyembah berhala. Cobalah kita tanya diri kita, para pemirsa dimanapun Anda berada yang mendengar suara Rosat TV ini, ya, coba tanya pada diri kita, pernah nggak saya berdoa, ya Allah jauhkan saya dan keluarga saya dari menyembah berhala? Pernah nggak? Demikian ikhwah. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya doa. Ya, bagaimana pentingnya doa. Mungkin anak kita sudah kita lihat anak kita adalah anak-anak yang soleh, masya Allah, hafal Quran, taat beribadah, masya Allah. Ya, tapi ingat, itu bukan berarti membuat kita berhenti mendoakan mereka. Jangan terlalu pede. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidup. Makanya kita selalu doakan diri kita dan doakan mereka. Kita juga jangan terlalu pede dengan diri kita. Tidak ada yang bisa menjamin diri kita akan tetap beriman di saat kita meninggal nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Gak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya pasti beriman di saat dia meninggal. Gak ada. Oleh karena itu ikhwah, tetap berdoa. Dan ingat, jangan lupakan anak-anak kita dalam setiap doa yang kita panjatkan. Ya. Dan ingat, jangan mendoakan itu hanya sekedar panjangkan usianya, mudahkan rezekinya. Yang terpenting itu doakan agamanya. Doakan agar dia tetap istiqomah di atas sunnah. Kita harus ingat ikhwah, jangankan anak kita, anak Nabi saja dia bisa berubah. Bahkan tidak beriman dengan ayahnya. Artinya kita jangan terlalu pede dengan kita dan keluarga kita. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, terus dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agama kita, agama istri kita, dan agama anak-anak kita. Inilah tujuan kita punya anak. Itu ikhwah, ya. Bukan kita pengen punya anak supaya anak kita jadi jutawan, hartawan, ketika kita tua nanti biar bisa bersandar kepada anak kita. Ikhwah, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Rezeki kita itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup, rezeki kita tetap ada. Rezeki itu akan habis kalau kita sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita masih hidup, rezeki kita itu masih tetap ada. Jangan khawatir kalau masalah itu. Yang dikhawatirkan adalah agama. Agama yang ada dalam hati kita. Apakah masih tetap akan menghunjam tajam dan dalam hati kita? Ataukah sedikit demi sedikit akan luntur, sedikit demi sedikit akan tercabut dari hunjamannya. Hingga dikhawatirkan akan lepas keimanan tersebut dari hati kita dan dari anak-anak kita. Ini yang harus kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan enggak boleh kita mendoakan anak kita agar diberi panjang umur, murah rezeki.
Bukan nggak boleh, boleh. Tapi ada yang prioritas. Ya, ada yang prioritas. Demikian ikhwah. Boleh kita doakan panjangkan umur anak saya, misalnya mudahkan rezekinya. Tapi doa panjang umur itu kurang tepat ikhwah. Ya. Tapi memang banyak kaum muslimin itu mendoakan anaknya panjang umur. Yang paling karena yang terpenting itu bukan panjang umurnya, berkah umur. Ya. Kita doakan anak kita agar umurnya berkah, murah rezeki, boleh ya, murah rezeki, kemudian jadikan mereka anak-anak yang soleh. Boleh kita mendoakan mereka, ya Allah mudahkanlah dia mencapai segala cita-citanya, boleh. Demikian ikhwah. Ya Allah, anakku akan ujian, ya Allah luluskanlah dia dalam ujiannya, boleh. Mudahkan dia dalam mengarungi setiap cobaan, boleh, silahkan. Tapi ikhwah, yang terpenting dari itu semua adalah mohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Itu ikhwah. Kemudian walladzi balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Dan yang sudah mencapai usia dewasa dan sudah mencapai usia 40 tahun, yaqul, dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Masya Allah. Mudahkan aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Kenapa demikian ikhwah? Banyak nikmat Allah yang enggak kita syukuri. Banyak sekali ikhwah. Ya. Terlalu banyak nikmat Allah yang enggak kita syukuri. Paling banter kita mensyukuri hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu pun pada tempat-tempat tertentu. Habis makan alhamdulillah. Begitu. Padahal rezeki Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali ikhwah. Anugerah yang Allah curahkan kepada kita itu banyak sekali. Banyak sekali, bahkan nilainya tidak bisa dinilai dengan harta apapun. Allah Subhanahu wa taala beri kita anugerah hari ini bisa melihat. Kalau Allah ambil penglihatan kita bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memberi kita hari ini anugerah berupa oksigen. Coba kita perhatikan teman-teman kita yang tersuspek COVID-19 sehingga dia sesak nafas. Allah tahan sedikit oksigen. Allah tahan sedikit oksigennya. Maka kita pun kelimpungan cari-cari oksigen. Padahal Allah hanya menahan beberapa orang dari sekian juta orang. Allah tahan beberapa orang tidak menghirup oksigennya dengan nyaman. Coba bayangkan ikhwah, kelimpungan orang mencari-cari oksigen. Bayangkan. Padahal nggak semua yang Allah tarik, nggak semua, hanya sekian persen. Hanya sekian persen Allah tahan, nggak semua juga dari satu orang. Itu nggak semua Allah tarik, hanya sekian persen sehingga dia agak sesak napas, begitu. Agak sesak napas, maka dia cari-cari itu oksigen. Dia bahkan rela mengeluarkan uang seberapapun demi mendapatkan oksigen itu. Ikhwah, bagaimana sekarang misalnya? Ya, oksigen mulai langka. Kenapa? Sudah banyak yang sesak napas dikarenakan COVID-19. Coba oksigen, hanya oksigen. Yang ketika kita sehat nih, kita hirup tanpa bayar. Kita hirup tanpa bayar, ikhwah. Ternyata ketika Allah sakitkan seorang, Allah sempitkan sedikit paru-parunya dengan cairan, ternyata dan dia butuh oksigen, dia rela membeli oksigen berapapun. Bahkan saya yakin kalau tidak ada lagi oksigen kecuali hanya satu tabung, bahkan saya yakin dia berani menjual semua harta kekayaannya yang triliun demi setabung oksigen untuk dia bisa bernapas. Yakin saya. Berarti ikhwah, oksigennya Allah itu mahal. Itu kan anugerah. Ya, itu anugerah. Tapi sering anugerah Allah yang dicurahkan kepada kita sering kita abaikan, sering tidak kita sadari. Bahkan kita timpali dengan durhaka kepada Allah. Kita timpali dengan berbuat dosa. La haula wa la quwata illa billah.
Makanya Allah katakan insan, manusia itu zaluman jahula. Zalim dan jahil. Itulah manusia. Ikhwah rahimallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat seperti ini. Dan memang kita harus banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja di sana sini dosa yang kita lakukan. Tidak bersyukur, tidak sabar. Ya, tidak bersyukur, tidak sabar terhadap musibah, terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bersyukur terhadap nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Wa ala walidai, dan anugerah nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan mudahkanlah aku untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan baguskanlah, solehkan aku dalam pada keluarga-keluargaku pun ataupun anak keturunanku. Di sini ikhwah tetap ada doa menjadikan kita dan keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Demikian ikhwah. Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Dengan mudahnya rezeki orang tua kita, maka kita pun mudah mendapat rezeki melalui kedua orang tua kita tersebut. Begitulah ikhwah doa orang-orang yang soleh. Doa para nabi semuanya tidak terlepas dari doa memohon anak yang soleh. Memohon anak yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah doa mereka untuk anak-anak mereka. Demikian ikhwah, inilah inti doa para nabi untuk anak-anak mereka. Ingat, bukan berarti tidak boleh berdoa agar anak-anak kita mendapat kemudahan dunia. Ingat, bukan tidak boleh, dibolehkan. Selama itu dihalalkan, silahkan doalah. Ya, semoga Allah memudahkan dunia untuk anak kita. Tapi ingat, jangan lupa yang inti doa. Jangan lupa prioritas kita dalam berdoa. Apa yang kita prioritaskan? Jangan lupa itu ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Fa'akthir ya ibadallah min talabidz dzurriyyati salihah. Wahai hamba Allah, perbanyaklah berdoa kepada Allah untuk mendapatkan, semoga dianugerahkan anak-anak yang soleh. Bagi yang belum punya momongan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi dia anak yang soleh. Bagi yang sudah punya putra putri mungkin sampai puluhan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Yang tadinya mungkin agak jauh dari Allah, semoga dia menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa kita sebagai orang tua. Prioritas doa kita untuk anak-anak kita. Fa'akthir ya ibadallah min talabidz dzurriyyah as-salihah. Wahai hamba Allah, perbanyaklah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan yang soleh. Ya. Ingat, ini doa tidak harus kita belum punya anak, sudah punya anak, itu diperintahkan untuk berdoa seperti ini. Wa min du'ai bi islahi dzurriyyah, dan doa untuk mensolehkan anak-anak kita. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kita lihat du'aun nabi li abnaihi wa li ghairihi. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anak beliau dan untuk anak-anak yang lain, anak-anak sahabat yang lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya doanya bahkan bukan untuk anak-anak beliau saja, tapi juga untuk anak-anak para sahabat yang lain. Artinya ikhwah, di samping kita disunahkan untuk mendoakan diri kita dan keluarga kita, anak-anak keturunan kita, kita juga disunahkan untuk ikut mendoakan kaum muslimin yang lain untuk kebaikan kaum muslimin,
mendoakan tetangga-tetangga kita untuk kebaikan mereka. Rasulullah SAW di sini mendoakan anaknya dan juga anak-anak para sahabat yang lain. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u li abnaihi wa li abnail muslimin. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk anak-anak beliau dan anak-anak para sahabat yang lainnya, anak-anak kaum muslimin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Apa doanya? Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai dia, maka cintai jugalah dia ya Allah. Ya Allah, aku mencintai dia, aku sayang kepada dia, maka sayangilah dia ya Allah. Bayangkan ikhwah, kalau seorang sudah disayang oleh Allah, ya, kalau orang sudah disayang oleh Allah, apa kira-kira yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan curahkan kepada nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat keimanan, kesolehan, ketakwaan. Dan itu jauh lebih berharga ketimbang nikmat-nikmat dunia. Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai dia, maka cintailah dia ya Allah. Boleh ya kita berdoa seperti itu untuk anak kita. Ya Allah, sungguh saya mencintai anak-anak saya ya Allah. Oleh karena itu cintai jugalah mereka ya Allah. Silakan, itu doa kita untuk anak-anak kita. Allah mencintai mereka di antara refleksi daripada kecintaan Allah kepada dia. Dia akan Allah jadikan sebagai anak yang soleh, yang taat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa akhrajal Bukhari min hadisi Usamah bin Zaid. Imam Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana ya'khudhu wal Hasan yaqul. Sungguhnya pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang Usamah bin Zaid, ya. Ini Zaid bin Harisah ini kan anak dahulu pernah menjadi anak angkat Rasulullah. Sampai pernah orang menamakan Zaid bin Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, gak boleh anak itu binnya bin ayah angkat. Harus anak itu binnya bin ayah kandung tetap. Oleh karena itu yang tadinya dinisbatkan kepada Nabi, kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad, kembali dirubah pada sedia kala Zaid bin Harisah. Ini adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Harisah ini punya anak Usamah bin Zaid. Makanya Usamah bin Zaid ini punya gelar orang yang dicintai. Dia adalah orang yang dicintai dan anak dari orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi ayahnya dicintai oleh Rasulullah, anaknya juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi waktu itu Zaid dipangku oleh Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid dipangku oleh Rasulullah SAW bersama Hasan bin Ali. Lantas Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai mereka berdua, maka cintai jugalah mereka berdua. Doa Rasulullah untuk anak-anak. Allahu Akbar. Nampak ya bagaimana kecintaan Rasulullah, sayangnya Rasulullah terhadap anak-anak, luar biasa ikhwah. Ya, betul-betul seorang pengayom luar biasa. Rasulullah SAW itu memang idolanya dari semua kalangan, dari anak-anak. Nanti setelah ini ada hadis yang kita lihat, anak-anak itu terbiasa dengan Rasulullah. Anak-anak terbiasa dengan Rasulullah. Bahkan orang tuanya ngajarin, ngelarang, jangan seperti itu terhadap Rasulullah. Ya, Nabi yang anak-anak ikhwah, ketemu Rasulullah, duduk di pangkur Rasulullah. Mungkin ngelendot ya, kalau bahasa kita ngelendotin Rasulullah SAW. Sampai orang tuanya pun segan dengan Rasulullah. Ya Allah, anakku seperti ini terhadap Rasulullah. Orang yang sangat wibawa, orang yang sangat mereka hormati. Tapi anak mereka seperti itu dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Biarkan saja, tidak apa-apa. Demikian kecintaan Rasulullah terhadap anak-anak. Demikian. Ya. Kalau di antara kita ini kan ada juga, kalau ada anaknya jauh. Begitu. Macamnya benci sekali dengan anak-anak. Tidak demikian sikap Rasulullah SAW terhadap
terhadap anak-anak. Beliau sangat mencintai anak-anak, ya, dan sangat mencintai seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke, ikhwah, saya kira itu saja kajian kita sore hari, di mana memang kita sebagai seorang muslim memang harus mentuluskan doa kita untuk berdoa untuk diri kita dan anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu inti daripada doa kita untuk anak-anak kita. Jangan lupakan ini intinya. Percuma kalau anak kita kaya raya, jabatan tinggi tapi nggak menjadi anak yang soleh. Percuma, hanya akan menjadi pembakar, membuat api neraka semakin menyala-nyala. Percuma. Ya, tidak apa hidupnya sederhana, tapi dia menjadi seorang yang soleh dan soleha. Atau dia kaya raya, tapi dia seorang yang soleh dan soleha, sehingga hartanya itu bermanfaat untuk agama Islam, bermanfaat untuk umat. Demikian ikhwah, rahimanallahu ikum. Saya ingin ulang lagi bahwasanya boleh kita mendoakan dunia untuk anak-anak kita, tapi jangan lupakan akhirat mereka. Jangan lupakan kesolehan mereka. Doa kepada Allah agar Allah berikan mereka kesolehan. Doa kepada Allah agar Allah memberi mereka ketakwaan, keistiqomahan di atas agamanya. Demikian ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Bagi kaum muslimin yang sampai sekarang belum punya momongan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi antum, keluarga antum, anak-anak yang soleh, ya, yang berbakti kepada ibunda dan ayahnya dan bermanfaat untuk umat kaum muslimin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh silakan telepon langsung di nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda, atau para pemirsa boleh juga mengirimkan pertanyaan langsung di nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda. Nah, halo, belum ada. Jadi ikhwah, ya, sembari menunggu, ya, dari apa yang telah kita bahas, yang pertama yaitu hidayah itu milik Allah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun selain Allah yang memilikinya, hanya Allah. Diberikan kepada siapa yang Allah inginkan. Bahkan Nabi pun tak punya hak sama sekali. Nabi hanya bisa berupaya, berdakwah, mengajak, ya. Namun yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua juga seperti itu. Kita hanya berupaya, berusaha melalui jalur-jalur yang syar'i untuk mendapatkan seorang anak yang soleh dan solehah, untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Namun hasilnya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah usaha kita itu, bukan hasil. Ya. Ya, karena ada orang tua itu yang tidak ada usaha. Bahkan ada yang mungkin begitu lahir anaknya dia lari, dia ditinggal lari. Tinggallah si ibu miskin dengan anaknya yang baru lahir. Ayahnya lari tak kemana, nggak bertanggung jawab. Si anak bisa jadi soleh, jadi anak yang soleh atau soleha tanpa diajar sama si ayah. Bisa seperti itu ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah kehendaki, semua bisa terjadi. Wala syi'na la ataina kulla nafsin hudaha, kata Allah. Kalau kami mau, kami beri semua orang hidayah. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Tapi kan orang tua seperti ini tadi itu, orang tua yang gak bertanggung jawab. Dia akan dapat diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak menjalani tanggung jawab dia sebagai orang tua, bagaimana caranya agar si anak menjadi anak yang solehah. Demikian. Dia gak bisa katakan, ya Allah, loh kan dia sudah menjadi solehah. Dia kan sudah menjadi orang yang soleh. Kenapa saya didera? Kenapa saya diancam? Ya Anda diancam karena Anda tidak melaksanakan kewajiban Anda sebagai orang tua. Karena hasil itu Allah yang pegang. Jadi kalau kita sudah melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepada kita terhadap anak-anak kita, hasilnya itu Allah yang punya. Demikian ikhwah. Jadi orang tua itu hanya menjalani tanggung jawab amanah yang Allah embankan kepada kita. Jadi di saat melaksanakan ini semua, disitulah Allah akan mintai pertanggungjawaban kita.
bukan hasil. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana doanya para rasul, ya, para nabi rasul terhadap untuk anak-anak mereka, tetap anak yang soleh dan soleh, zuriyatan thayyibah, zuriyatan solehah. Demikian ikhwah. Artinya anak-anak yang memang taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga seperti itu. Doanya untuk anak-anaknya dan untuk anak-anak para sahabat agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian para ikhwah, para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum. Sepertinya tidak ada pertanyaan sampai saat ini. Berarti insya Allah sudah sangat jelas ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah, yang berbakti pada ayah dan bundanya, kemudian bermanfaat untuk umat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas agama, di atas keistiqomahan dan dalam husnul khatimah. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.